Nah, di video kali ini kita akan bahas sebuah action cam yang jujur ya, baru pertama kalinya saya mencoba brand ini, yaitu Akaso. Walau sebenarnya saya udah nggak asing lagi dengan brand satu ini, begitu juga dengan kalian, pasti udah banyak yang tahu. Action cam kali ini bernama Akaso Brave 7 untuk harganya di kelas yang bukan murah banget dan juga bukan yang mahal, tengah-tengah lah, di 2,4 jutaan. Tapi kembali lagi pada kualitas berbanding dengan harganya itu sesuai apa enggak, atau malah lebih bagus dari harganya. Nah, untuk kalian yang berminat pengen beli, silahkan cek linknya yang ada di deskripsi video ini. Nah, untuk tampilan boxnya seperti ini. Bagian depan poin yang di highlight adalah dual color screen dan sertifikasi tahan air IPX8 tanpa menggunakan case tambahan. Terus video 4K 30 fps dan foto 20 megapiksel. Terus di bagian belakang ada keterangan kelengkapan apa aja yang kita dapat di dalam boxnya. Isinya sih umumnya seperti kebanyakan action cam lain, seperti beberapa mounting dan strap. Nah, di sini kita dapat remote control dan mantapnya dibawakan baterai 2 buah serta baterai charger yang langsung bisa ngisi 2 baterai sekaligus. Ada tapinya ya, meskipun action cam ini sudah support mic eksternal, kita harus beli terpisah, nggak ada dalam isi boxnya. Kalau saya disuruh memilih, mending dikasih baterai satu aja, tapi dapat mic eksternal. Secara desain memang mirip satu tipe dari brand lain ya, tapi tak ada masalah. Karena desain action cam ya umumnya memang gitu-gitu aja. Ring kameranya ini gede dan kesannya emang keren. Dan ini bisa dilepas pasang. Yang sangat saya suka kaca ring kameranya ini tahan terhadap bekas sidik jari. Jadi tetap jernih. Secara build quality udah bagus banget. Material cangkangnya dari plastik dan ada beberapa bagian dari karet. Tanpa menggunakan case waterproof yang artinya telanjang, action cam ini udah tahan air dengan kedalaman 5 meter karena udah punya sertifikasi IPX8. Nah, ini salah satu keunggulannya juga ya, yang jarang banget kita temui di harga segini. Jadi aman buat hujan-hujanan ataupun dibawa berenang. Untuk colokan charger di sini udah Type-C dan colokan Type-C-nya juga berfungsi sebagai colokan mic eksternal. Jadi bukan tipe jack 3,5 mm ataupun 2,5 mm. Tapi seperti yang saya bilang di awal tadi, mic eksternalnya dijual terpisah. Action cam ini punya 2 layar dan semuanya itu berwarna. Layar utamanya berukuran 2 inch, sedangkan layar yang kedua berukuran 1,2 inch. Ini nggak bisa kita nyalakan bersamaan ya, jadi modenya itu pindah. Dengan cara kita tekan dan tahan tombol navigasi bawah. Dan layar yang kedua di depan ini hanya berfungsi sebagai preview, nggak bisa disentuh. Tapi dengan adanya layar ini sangat berfungsi banget, semisal kita buat vlog diri kita sendiri. Untuk navigasi di sini udah menggunakan layar sentuh yang responsivitasnya udah enak. User interface-nya juga simple dioperasikan, nggak ribet. Geser kanan atau kiri untuk pindah mode foto ataupun video. Geser dari atas untuk mengunci layar dan mematikan. Geser dari bawah untuk memilih resolusi foto ataupun video. Terus kalau kita tap di bagian tengah bawah, akan masuk ke mode yang lebih banyak lagi. Seperti video slow motion, time lapse, still photo, driving mode, dan menyalakan WiFi. Kalau untuk foto ada self timer, burst photo, time lapse, dan long exposure. Nah, untuk pengaturan video di sini bisa kita atur resolusi maksimal di 4K 30 fps. Kalau 60 fps hanya di resolusi Full HD dan SD. Mantapnya AIS-nya bisa dipakai di semua resolusi. Dan di Akaso Brave 7 ini pakai AIS versi 2.0. Peredam goncangan yang memakai 6 axis harusnya bakal stabil banget hasilnya. Kita lihat nanti aja. Masih banyak pengaturan lain untuk video yang bisa kita atur seperti white balance, exposure, skin, filter, dan lain-lain. Kalau untuk pengaturan foto, kita bisa setting resolusi maksimal di 20 megapiksel dengan beberapa opsi pengaturan lagi seperti tingkat ketajaman, filter, dan lain-lain. Terus untuk pengaturan umum kita bisa nyalakan voice control ya. Action cam ini bisa dikontrol menggunakan perintah suara. Fitur yang jarang kita temui. Tapi fitur ini mungkin akan jarang dipakai karena kurang praktis aja. Lebih enak langsung diakses menggunakan tombol di action cam-nya aja. Atau yang paling enak adalah menggunakan remote control bawaan. Agar bisa terhubung, hal yang harus kalian perhatikan adalah menyalakan dulu menu remote controlnya di pengaturan. Karena secara default bawaan itu off. Takutnya nanti baru beli dikira rusak, nggak mau connect.
Mantapnya di remote-nya ini ada layar yang sangat informatif, menampilkan sisa baterai action cam-nya, durasi video saat merekam, dan lain-lain. Fungsi tombolnya sih standar aja seperti action cam lain, cuma melalui remote ini kita bisa mematikan action cam-nya. Ini mati total ya, bukan sekedar layarnya aja yang mati. Terus pengaturan lain kita bisa mengaktifkan distorsi calibration. Ini untuk mengurangi efek lengkungan hasil foto ataupun video di bagian tepi. Cuma kalau kita nyalain ini, AIS untuk video otomatis mati, nggak bisa dipakai. Jadi kalau mau pakai cocoknya cuma buat foto aja. Kemudian kita juga bisa setting wide angle atau sudut pandang. Ada 4 opsi dari 70 derajat, 110, 140, dan maksimalnya di 170 derajat. Fitur ini sebenarnya menggunakan cara zoom in secara digital. Dan memang action cam ini punya fitur zoom in sampai 4 kali, sama seperti 4 opsi wide angle tadi. Terus di sini juga ada fitur white noise reduction. Kalau kita aktifkan, ini akan mengurangi kebisingan angin. Dan fitur yang juga mantap banget ada WDR atau Wide Dynamic Range. Hasilnya akan otomatis menyesuaikan pencahayaan. Dynamic range-nya itu jadi lebih luas. Dinyalain dan enggaknya WDR di sini tuh sangat kerasa ya perbedaannya. Dynamic range-nya itu lebih luas, area yang gelap juga lebih keangkat. Sebenarnya tanpa WDR kualitasnya juga udah bagus, cuma lebih bagus dinyalain aja. Untuk kualitas warna saya suka dimana itu lebih natural, gak digojrengin dari aslinya. Jadi punya kapabilitas lebih leluasa jika ingin edit-edit lagi. Nah, ini action cam-nya saya taruh di bodi motor ya, jadi getarannya itu lebih kerasa daripada di bodi kita. Tapi dengan AIS yang ada 6 axis, di sini goncangannya itu mampu diredam sangat baik. Cakep lah. Di resolusi Full HD 60 fps ini memang bagian detail sedikit dikorbankan ya, supaya bisa menaikkan fps lebih tinggi. Jadi kalau pengen hasil yang benar-benar jos, ya rekam di resolusi 4K 30 fps aja. Asli itu mantep banget detailnya. Plus jangan lupa diaktifin WDR-nya. Waktu merekam video bisa memakai fitur zoom-nya, cuma nggak bisa smooth ya, karena pakai tombol dan nggak bisa ditahan supaya zoom terus-menerus. Step by step dengan tekan per tekan. Kualitas zoom 4 kalinya masih tergolong bagus, detailnya tuh masih dapat banget. Oh ya, tentunya Akaso Brave 7 ini bisa dikontrol menggunakan aplikasi di HP. Nama aplikasinya itu Akaso Go. Bisa kalian download di Play Store untuk device yang berbasis Android. Menu-menunya memang tak sekomplit yang ada di action cam-nya langsung, tapi yang penting fitur yang sering kita pakai bisa diakses lebih simpel. Untuk baterai punya kapasitas yang cukup gede untuk ukuran action cam, yaitu 1350 mAh. Waktu pemakaian untuk perekaman video di resolusi 4K itu saya coba bisa bertahan hampir 90 menit. Udah termasuk awet. Tentunya akan lebih awet lagi jika merekamnya itu di resolusi yang lebih rendah. Dan kalau pengen daya hidupnya itu lebih lama pakai banget, solusinya bisa sambil dicolokin ke power bank. Dan itu aman-aman aja, udah saya coba. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Klik like jika kalian suka dan share jika kalian rasa video ini bermanfaat. Kita jumpa di video selanjutnya.